Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Netizen makin jahat ya, makin ganas mendesak Gus Miftah untuk mundur dari utusan ya, utusan khusus Presiden Prabowo, karena dia membuat malu ya, karena sudah menghina orang kecil seperti salah satunya penjual teh. Sampai responnya sampai Malaysia ya, direspon oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad ya. Sudah ada di video sebelumnya di Yudi Pramuka responnya. Kita lihat apa berita terakhir ya. Desakan pencopotan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden bidang keagamaan mencuat di media. Utusan khusus khusus Presiden bidang keagamaan dan apa itu? Media sosial. Bahkan petisi pencopotan Gus Miftah telah ditandatangani lebih dari 50.000 orang. Oh, ganas netizen tuh ya. Estehmu oke ra? Masih. Wah, Ya ini. kono didok. Itu yang jadi masalah. Video viral pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian, memantik amarah publik. Utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu menghina dan melontarkan kata kasar kepada seorang penjual es teh yang tengah berkeliling menawarkan dagangannya. Kata kasar tuh maksudnya yang GOBLOK itu loh ya. Itu yang membuat orang itu terguncang ya. Kok bisa seorang pendakwah itu, kalau kata Perdana Menteri Malaysia itu Anwar Ibrahim itu, masalahnya dia itu pendakwah gitu loh, dan nggak boleh merendahkan pedagang yang paling kecil ya. Penjual es teh, penjajah es teh istilahnya Mahathir Mohamad itu ya. Usai kejadian ini, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menegur Gus Miftah atas kalimat yang dilontarkannya. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet. Kalau menurut Mahathir Mohamad, itu Prabowo Subianto itu bersuara agak keras ya, menyikapi sikap Gus Miftah yang menghina pedagang kecil itu. Dan Anwar Ibrahim sendiri tentu semacam terpaksa begitu mengomentari, karena ini masalahnya serius ya. Dan kedua-dua orang itu, yaitu Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, itu sama-sama membela pribumi, membela orang kecil, membela rakyat kecil, membela orang yang termarginalkan ya. Dan ketika ada kasus ya, bagian dari kekuasaan yaitu utusan khusus Presiden Gus Miftah menistakan atau mengolok-olok atau menghina orang kecil, tentu ini secara langsung ya menohok ya, memukul secara psikologis jantung kekuasaan Prabowo sendiri. Makanya dia agak bersuara keras ya, Prabowo dalam video khususnya, Untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena. Jadi dalam video yang lain itu sudah minta maaf, datang ke rumahnya sendiri, tapi dalam video yang lain atau dalam berita yang lain, gara-gara penghinaan Gus Miftah itu, anak dan istrinya itu terguncang ya, menangis karena perlakuan Gus Miftah. Dan Gus Miftah itu akhirnya mengundurkan diri. Hari ini ya, hari Jumat, kita lihat beritanya. Kita lihat videonya maksudnya. Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah dan istighfar. Berdoa, bermuhasabah dan beristighfar.
berdoa kepada Allah, kemudian bermuhasabah itu melakukan evaluasi internal, menghitung untung rugi, menghitung perbuatan yang dilakukan itu dampaknya kesana kemari, muhasabah ya. Dan kemudian istikharah, meminta kepada Allah dipilihkan satu keputusan yang terbaik ya. Doanya khusus, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim, dan seterusnya itu. Dia sudah melakukan fase-fase muqarabah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dalam keluar dari kemelut yang justru mengepung dan memukul sendiri ya secara psikologis Gus Miftah atas ucapan yang tidak pantas terhadap penjual es teh. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi bukan permintaan siapapun, tapi karena desakan dari netizen yang ganas itu, yang sudah melakukan tanda tangan sampai 50.000 menurut beritanya kan. Netizen marah ya, dan itu tidak bisa diingkari. Kita hidup di zaman informasi, dan ruang publik adalah sifatnya otonom. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita adalah otonom, dan ucapan yang menghina pedagang kecil yaitu penjual es teh itu bersifat otonom, dan kita sebagai publik, sebagai netizen berhak secara otonom untuk menafsirkan bahwa ucapan itu melukai rakyat kecil dan melukai netizen sendiri. Urusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya mendalam. Suaranya bergetar ya. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Itu ada yang benerin rumah itu sama suara kucing tadi. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, nggak usah ditambah-tambah. kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara, karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih
yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Jadi akhirnya dia mengundurkan diri pertama, dan kedua dia minta maaf kepada Presiden yang sudah katanya mengangkat derajat dia setinggi-tingginya. Sebenarnya mengangkat derajat kita itu adalah Allah, ya kan. Dan setelah minta maaf, dia seharusnya minta maaf pertama, yang kedua kepada istrinya yang pernah dalam video yang lain itu dia toyor ya di depan umum. Tentu itu mengecewakan netizen juga, dan dia harus minta maaf kepada istrinya sebagai orang paling dekat. Dan kedua, dia juga harus minta maaf yang belum dia lakukan kepada Dr. Khalid Basalamah yang dia banting-banting wayangnya itu dulu, yang dibikin persis wajahnya seperti Khalid Basalamah. Satu ekspresi yang di luar kepantasan baik terhadap istrinya yang dia toyor di depan publik, dan kemudian dan dia juga sudah mempermalukan lewat media wayang terhadap Dr. Khalid Basalamah. Dan kita dalam kasus ini perlu mengambil hikmah bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu selalu memiliki dampak baik yang positif maupun negatif atas apa yang kita lakukan sendiri. Begitu juga nanti efek-efeknya sampai akhirat. Siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan wa in ahsantum li anfusikum wa in asantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik maka berbuat baik itu, perbuatan baik itu kembali kepada dirimu sendiri, dan kalau kamu berbuat dosa, berbuat jahat, maka perbuatan jahat itu, perbuatan dosa itu kembali kepada dirimu sendiri. Surat Al-Isra, Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Gus Miftah yang menghina penjual teh itu karena mungkin maksudnya tidak sengaja, tetapi ditangkap oleh publik secara luas sebagai sebuah hinaan ya, dari Gus Miftah. Dan ternyata berita itu sampai ke Perdana Menteri Malaysia, dan yaitu Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim mengecam tanpa menyebutkan nama pendakwah itu, katanya. Kita lihat ya apa yang diucapkan oleh Anwar Ibrahim. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dengan dakwah dia menghina seorang penjual teh. Politisi yang kawakan seperti Anwar Ibrahim yang pernah dipenjara di zaman Mahathir Muhammad, dan kemudian dia hampir 25 tahun
berjuang dan mencapai Perdana Menteri melalui gelombang dan cobaan, itu tampak dia sebagai politisi yang matang. Dia tidak menyebut nama Gus Miftah, tapi dia hanya sebut Kiai Gus. Dia bukannya tidak tahu, tapi itulah adab ya seorang politisi yang sudah sangat senior, sangat matang, Anwar Ibrahim. Ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim, dan dia terima penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah Kiai itu kunjung ke daerah. Dia tidak tidak langsung menyebutkan nama Gus Miftah ya. Dia menjaga betul adabnya ya. Tapi orang tahu esensinya adalah jangan menghina orang kecil, siapapun Anda, apalagi seorang pendakwah, seorang public figure ya. Si penjajah itu Bukan penjajah. tapi di satu contoh ya pengalaman bahwa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah. Jadi ketangkap ya poinnya ya. Dia sangat menyayangkan. Anwar Ibrahim punya banyak teman aktivis di Indonesia, karena dia waktu mudanya adalah dari APIM ya, Angkatan Belia Muda Malaysia, dan salah satu kader Pak Nasir ya. Bersama yang lain itu dia tokoh utama, tokoh guru yang utama tentu adalah Muhammad Nasir yang pernah menjadi Perdana Menteri NKRI tahun 50 dan menjadi pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, salah satu kadernya adalah di Malaysia adalah Anwar Ibrahim. Dia pernah disebut ya, ditulis atau dijuluki sebagai Nasir muda ada di Malaysia. Maksudnya Anwar Ibrahim. Jadi keterkaitan hubungan psikologis dan jalinan dakwah dengan Indonesia, Anwar Ibrahim tentu sangat kuat ya. Dan dia sampai mengomentari penjual teh yang dihina oleh Gus Miftah, dan dia menyayangkan pendakwah yang punya perilaku seperti itu. Cukuplah sekarang hukuman sosial dari Malaysia, petinggi Malaysia Anwar Ibrahim, dan juga dari Prabowo, dan juga dari masyarakat Indonesia, untuk semakin kita mengerti bahwa rakyat kecil haruslah dibela, bukan dihina. Rasulullah bersabda soal kaum du'afa, la tunsurunna bidu'afaikum. Kamu akan ditolong oleh Allah, akan dibuat sukses oleh Allah karena kamu membela du'afaikum, orang-orang yang lemah, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang dilemahkan oleh struktur yang ada di lingkungan kamu. Belalah orang-orang lemah. Nanti kamu menjadi orang mulia dan ditolong oleh Allah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam media sosial, seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim, dan dia terima penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus
pendakwah kiai itu kunjung ke daerah si penjajah itu. Penjajah teh. Tapi di satu contoh ya pengalaman bahwa penangkuhan sombong itu